Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Den Bagus di channel Timur ke Barat. Nah, kali ini saya sedang ada di kota Blitar ya. Di sini sih tidak terlalu banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungin. Namun ini adalah ada salah satu tempat wisata sejarah ya. Jadi ini adalah candi terbesar di Jawa Timur dan termegah katanya ya. Namanya adalah Candi Penataran. Candi Penataran ini adalah candi Hindu ya yang terletak di Desa Penataran ya, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ya untuk melihat kemegahan dari candi ini, tolong dibantu untuk di-subscribe dan di-like video saya supaya bisa melihat video saya berikutnya ya. Nah, jadi ini adalah candi yang berada pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Jadi ya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga gitu ya. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi ya, itu perkiraan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga ya dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi ya, dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Prika Wamardana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Nah ya, jadi ya sekali-kali kita wisata sejarah ya. Gini nih, kalau sering jalan sama orang tua jadinya ke bawah-bawah ya. Jadi suka juga sama sejarah gitu ya. Jadi candi ini juga disebut dengan Candi Palah ya. Kalau kita tadi ya, kita di jalan itu ada tempat-tempat oleh-oleh gitu ya, cenderamata gitu ya. Terus waktu kita jalan tadi di jalan itu kan ada gerbang gitu ya. Itu dijaga sama dua batu ya. Itu tuh batu penjaga ya katanya. Nah, di sini ada sejarah singkat ya dari Candi Penataran. Ketika kita masuk ya, di sini ada kayak reception gitu ya. Kita diharuskan untuk lapor ya. Kita kesini mau ngapain? Apakah mau main aja atau mau ngapain gitu ya? Ataukah mau belajar apa gitu, bisa tanya-tanya ke dia. Dan kita diharuskan untuk mengisi buku tamu ya yang berisi dengan biodata kita dan asal kita dari mana gitu ya, dari instansi kah atau pribadi kah, dan kemudian memberitahukan ya kita mau ngapain, dan nggak dipungut biaya sama sekali, jadi gratis ya, bagus sih. Nah, ketika kita masuk ya, kita bisa lihat bahwa tamannya itu ditata dengan rapi ya, jadi bersih gitu ya, nggak ada sampah ataupun rumput-rumput yang tinggi gitu. Jadi kelihatan bahwa candi ini dirawat dengan sangat baik. Nah, dalam kitab Dasawarnana ya atau Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, candi ini disebut sebagai bangunan suci Palah ya, yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan bertamasya keliling Jawa Timur ya. Ya, jadi raja-raja dulu ya sukanya main-main ya, bertamasya gitu ya kayak saya. Jadi Candi Penataran ini juga telah diusulkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO ya sejak 19 Oktober 1995. Mantap ya. Jadi banyak banget nih warisan sejarah kita ya yang didaftarkan dalam catatan UNESCO. Nah, bicara dengan kompleks candi ini adalah gugusan ya beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat laut Tenggara. Di belakang candi utama, di sisi timur terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut ya katanya. Kemudian kompleks candi ini disusun dalam pola linear. Beberapa candi pewara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi pada langgam Jawa Tengah, misalnya Candi Sewu, yang disusun dalam pola mandala. Konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman, candi dikelilingi barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas langgam Jawa Timur ya, yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit, lalu dilanjutkan pada pola tata letak Pura Bali ya. Jadi di belakang itu kayak ada candi yang gede gitu ya, yang sampai 3 tingkat gitu. Kemudian dia dikelilingi dengan candi-candi kecil. Kemudian yang di depan saya ini ya, yang kayak bangunan satu ini pura gitu ya, itu di dalamnya ada kayak apa ya, sesajen gitu ya di dalam. Mungkin ini sebagai tempat ibadah kali ya bagi umat Hindu ya dulunya mungkin ya. Cuman sekarang nggak tahu sih, tapi itu masih ada sih kayak dupa-dupa gitu ya, bunga-bunga gitu.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, disebutkan di awal bahwa candi ini adalah candi yang terluas, termegah gitu ya di Jawa Timur. Dan candi ini sebenarnya ya menempati areal tanah seluas 12.946 meter ya persegi, berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Seluruh halaman kompleks percandian kecuali yang bagian tenggara dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan dari kompleks candi penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan candi tidak dalam satu periode. Jadi kayak bertahap gitu loh bangunnya gitu ya. Misalkan kayak kita bikin rumah gitu ya, renov dapurnya dulu baru halaman depan gitu ya. Mungkin ini sama sih. Jadi bertahap bangunnya, nggak langsung jadi gitu ya. Nah, ketika kita masuk dari pintu gerbang tadi ya, seperti yang saya bilang ada 2 penjaga itu namanya adalah Arca Dwarapala, penjaga pintu dengan angka tahun 1232 Saka atau 13.310 Masehi, terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebut sebagai Reco Pentung ya, berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua lapis arca tersebut. Bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahannya Jayanegara dari Majapahit. Sebelah timur kedua arca tersebut terdapat sisa-sisa pintu gerbang yang terbuat dari batu bata merah ya. Setelah arca Dwarapala tadi ya, itu kalau kita lanjut itu ada namanya Balai Agung. Jadi Balai Agung ini adalah bagian terdepan dari Candi Penataran ya. Balai Agung ini lokasi bangunannya terletak di bagian barat laut halaman depan. Posisinya sedikit menjorok ke depan ya. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu. Dindingnya masih polos dan memiliki 4 buah tangga. 2 buah terletak di sisi tenggara sehingga bangunan ini terkesan menghadap tenggara. Sedangkan 2 buah lainnya terletak di sisi timur ya. Sehingga terkesan tangga ke pintu samping gitu kayaknya. Kemudian pada dinding utara dan selatan terdapat buah tangga masuk yang membagi dinding sisi timur menjadi 3 bagian. Sekelilingnya itu dililit oleh seukiran ular naga gitu ya. Kepala ular naganya tersembul di bagian kanan kiri bangunan. Masing-masing tangga naik terdapat arca penjaga yang berupa arca Mahakala. Nah, itu yang Balai Agung ya. Kemudian nanti kalau kita masuk lagi itu ada pendopo teras ya. Dan yang paling gede sendiri itu adalah halaman tengah ya. Di halaman tengah itu terdapat candi utama ya yang baru kita lewatin tadi. Namun sebelum kita ke sana kita bisa bergerak ke sisi kiri. Di sini ada kayak penjelasannya gitu ya. Jadi ini ada ruang informasi. Di sini kalian bisa baca tentang makna-makna dari relief-relief ya, motif yang ada di ukiran-ukiran dari candi di sini. Itu semuanya dijelaskan di sini ya. Yang membuat saya agak aneh sih ada itu ya, ada kayak ukiran perahu Viking gitu ya. Kok ada ya di sini ya? Masa sih dulu orang Viking sampai sini gitu ya. Tapi ya itulah misteri yang ada di sini ya dari sejarahnya. Di sini juga ada prasasti Palah ya yang nanti akan saya tunjukkan di akhir-akhir video. Oke. Jadi menurut saya sih kalau kesini kalian akan banyak mendapatkan informasi ya. Dan untuk foto-foto juga bagus tempatnya ya. Kalian nanti bisa naik ke atas candi utama. Dan ini adalah candi utamanya. Besar banget ya pokoknya. Jadi candi utama ini tuh ada 3 teras gitu ya yang tersusun. Jadi kayak punya 3 lantai gitu dengan tinggi sekitar 7 meteran gitu. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca Mahakala yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Sekeliling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana ya. Untuk dapat membacanya harus mengikuti arah prasawiya. Dimulai dari sudut barat laut ya. Jadi kalau misalkan kalian suka baca cerita ya, kalian bisa mengikuti gambar-gambar di sekeliling candi ini ya. Jadi kayak baca buku komik gitu yang nggak ada teksnya. Oke, kemudian kalau kita naik ke atas lagi itu sama ya. Jadi cerita-ceritanya itu ya masih tentang wayang ya, Ramayana.
Kemudian kalau kita di pucuk ya, ini di lantai 3 ya, kita bisa melihat seluruh area dari Candi Panataran ini. Kemudian untuk prasasti Palah sendiri ya, itu dibuat oleh Raja Srengga ya, ditemukan di halaman Candi Penataran pada tahun 1119 atau 1197 Masehi, menerangkan bahwa menandakan Kertajaya berbahagia dengan kenyataan tidak terjadi sirnanya 4 penjuru dari bencana. Paling itu yang bisa saya bagi kali ini ya. Jika kalian mau ke sini, langsung searching aja di Google Map ya. Jadi Candi Penataran gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa tolong dibantu untuk di-subscribe dan di-like video saya supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.